Shalom The Warriors. Di dalam channel YouTube kami The Warriors ada salah satu program acara yang membicarakan seputar wanita tentunya, dan nama program acara tersebut adalah Woman of God. Nah, tentunya judulnya aja Woman of God akan berbicara seputar wanita, yaitu peran wanita sebagai seorang istri, kemudian peran wanita sebagai orang tua buat anak, dan kemudian peran wanita di dalam kehidupan rumah tangganya, dan masih banyak lagi yang lain. Tentunya jika kita para wanita yang menonton acara ini tentunya akan sangat memberkati kita. Jadi mari kita saksikan bersama acara ini. Dan jangan lupa ya, di subscribe channel YouTube kami The Warriors. Kalau suka di like, kalaupun tidak suka bolehlah di dislike. Nah, kemudian kalau mau bertanya silakan tinggalkan pertanyaan di dalam kolom komentar yang ada di bawah. Dan juga untuk mendukung pelayanan kami bisa juga disalurkan ke rekening yang ada di bawah kolom deskripsi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Kita ketemu lagi nih, nggak berasa ya. Kalau minggu lalu kita tuh sudah dengerin kesaksian dari Jeng An. Ada nggak sih COVID? Ada ya, jadi jangan main-main, jangan pernah remeh. Nah, hari ini sahabat The Warriors, kita akan lanjutkan lagi. Kita mau kepoin terus tentang COVID itu dengan sumber yang benar ya. Jadi artinya di sini sumber yang benar ya tentunya orang yang pernah ngalami. Mungkin orang yang belum pernah ngalamin kan asal ngomong aja gitu ya, atau mungkin dari narasumber yang lain. Nah, ini kita mau kepoin nih orang yang benar-benar ngalami gitu ya. Bisa dibilang kemarin minggu lalu itu bilang bisa dibilang Jeng Anti itu mengalami yang namanya kehidupan yang kedua gitu ya, Jeng An ya. Ya. Maksudnya betapa kita yang sudah menjaga protokol ternyata ya tetap terpapar gitu ya. Ada apa namanya, Tuhan izinkan terpapar gitu. Walaupun yang Jeng An paparkan waktu itu bilang nggak tahu juga kenanya di mana, siapa yang yang menularkannya gitu ya. Dan saya percaya semua kita yang mendengarkan hari ini nggak ada yang mau kan, yuk nih gue mau kena nih, nggak ada tuh. Nggak ada gitu ya. Nah, kita mau tanya-tanya lagi nih sama Jeng Anti, gimana nih dari pengalaman yang bisa ada gitu kan. Aku sih lebih tertarik soal yang itu loh, Jeng An. Kan harusnya yang lebih baik kan dirawat gitu ya di rumah sakit gitu kan. Tapi dari kesaksian Jeng An ya sudahlah, di rumah aja gitu kan. Walaupun ambil resiko, bener ya Jeng An ya. Bener banget ya gitu. Karena ada dua kemungkinan. Kalau masuk rumah sakit itu perpisahan terakhir. Aduh. Kalau di rumah saja nggak dapat penanganan secara intens dari dokter. Jadi memang dilema ya, seperti buah si malakama gitu. Tapi waktu itu Jeng An memutuskan untuk di rumah. Boleh dong diceritain Jeng An gimana nih? Deg-degan nggak? Aduh, nanti kalau misalnya ke rumah taunya begini. Gimana tuh Jeng An? Kita mau dengerin nih. Harus cerita lagi ya? Oke lah. Demi The Warriors dan juga orang-orang yang luar biasa. Ya, benar kita juga boleh ya, mungkin nanti jadi masuk juga, diingatkan juga ya. Ya, seperti yang Jeng bilang kan, mau di rumah. Nah, di rumahnya ini kan juga nggak bisa bareng sama anak-anak dong tentunya. Ya kan? Ya, kita tahu memang Jeng An memang nggak sendiri pas waktu itu. Nah, terus gimana juga tuh perasaan sama anak-anak yang memang harus terpisah, walaupun tidak di rumah sakit, tapi kan di rumah juga kita biasanya, kita tahu lah Jeng An kedekatannya sama anaknya. Nah, kalau mau walaupun udah gede-gede mau cium, mau peluk gitu ya, itu bagaimana juga gitu. Ada efek nggak kepada imunnya kita gitu? Silakan. Ini luar biasa gitu ya. Tadi kita minggu kemarin kita bicara tentang ada orang-orang tertentu yang bicara bahwa
mau sekian banyak orang yang maaf sudah dipanggil Tuhan ya, kena, kemudian kena dampak, setelah itu juga kehidupannya nggak sama seperti sebelumnya, masih ada aja orang yang nanya COVID itu sebenarnya ada apa enggak gitu. Ya. Nah hari ini kita sudah cerita bahwa COVID itu jangan dianggap remeh gitu. COVID itu ada, dan jangan pernah berpikir untuk ngadu bertabrakan dengan dia gitu. Kalau hari ini kita bilang kepoin COVID dari sumber yang benar, karena ada satu dilema tadi yang Jang bilang gitu. Pada saat kita kena, kita ini ada di persimpangan gitu. Karena kita nggak bisa berpikir jernih lagi pada saat sudah kena gitu ya. Apakah kita mau di rumah atau kita mau ke rumah sakit? Resikonya udah dua-duanya ada. Gitu. Kalau di rumah kita nggak punya peralatan. Kalau tiba-tiba ngedrop, ya kita nggak bisa ada oksigen yang langsung kita tanganin gitu ya. Yang paling parah kan kalau kesedak gitu. Kesedak, nggak bisa napas. Akhirnya kita panik. Kalau orang udah panik itu udah nggak bisa diapa-apain. Ya. Karena kalau panik itu kemungkinan dropnya langsung rendah itu mungkin banget gitu. Dan itu nggak bisa diapa-apain. Karena orang udah panik itu. Ya dia harus ditenangkan mungkin dengan suntikan atau apa gitu. Itu kita pikirkan gitu, sehingga pada saat itu karena kondisi saya sudah lumayan parah, keluarga memutuskan saya untuk ke rumah sakit gitu. Nah perjalanan dari rumah ke rumah sakit itu saya tadinya nggak mau, tapi karena kondisinya udah memprihatinkan, saya harus mau gitu. Nah pada saat saya perjalanan saya tuh udah mikir luar biasa ya. Saya udah mikir Tuhan ini mesti gimana gitu. Kalau saya tahu banget tubuh saya pada saat itu. Kalau saya di rumah kasihan gitu orang-orang di sekitar saya. Tapi kalau saya di rumah sakit saya dibantuin siapa? Karena saya orangnya udah begini nih kondisinya harus dibantu gitu. Tapi ya udah karena saya nggak punya pilihan, saya juga nggak bisa ngomong banyak saat itu, ya udah saya ngikut aja ke rumah sakit. Perjalanan dari rumah ke rumah sakit itu saya keringat dingin. Lepek gitu. Gimana sih lepek? Panas, keringat dingin tapi badan kita udah basah semua gitu. Jadi pada saat mau daftar kita udah sampai ke rumah sakit, di parkiran saya nunggu, saya bilang saya nggak mau masuk, kamu aja yang daftar gitu. Nah pada saat tunggu daftar saya berdoa di situ, saya bilang Tuhan ini kenapa jadi begini gitu, saya mesti gimana gitu. Terus saya ngeliat situasi di situ kayaknya kok menyeramkan gitu. Saya bilang aduh Tuhan saya nggak bisa, saya nggak bisa, saya sama keringet dingin tuh kayak orang olahraga lari berapa kilo gitu, badan saya udah basah semua. Saya bilang saya tiduran di mobil, aduh kayaknya enggak, gua nggak bisa nih kayak begini, gua harus pulang. Akhirnya dengan iman gitu, dengan iman saya bertuhan, ampuni saya gitu kalau ini salah, tapi saya nggak bisa gitu. Saya minta ampun kalau ini bukan Engkau. Akhirnya saya minta pulang gitu. Nah pada saat pulang itu resikonya berarti saya harus berserah. Jadi antara berserah sama menyerah beda ya. Berserah itu benar-benar menyerahkan, percaya kepada Tuhan 100%, atau kita benar-benar nyerah ya udahlah gitu ya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Akhirnya mereka ngalah, akhirnya ya udah ikutin aja gitu, akhirnya kita pulang dan kondisinya benar makin drop gitu. Jadi kita pakai oximeter itu, setiap beberapa menit dicek itu turun gitu. Saya nggak tahu ya di jari ya, yang taruh di jari ini ya, yang di jari itu. Jadi minum nggak bisa gitu ya, makan nggak bisa gitu, terus sampai berhalusinasi, bahkan ke kamar mandi aja saya mesti dituntun gitu ya. Karena kalau jatuh, saya pikir saya jalan lurus gitu ya, saya pikir sudah belok gitu. Jadi luar biasa. Saya sih melihatnya bahwa kalau situasi itu harus kita lakukan ya, kita nggak punya pilihan selain kita bertarung gitu dengan COVID itu. Nah ini yang saya bilang, kita harus dapat informasi yang benar tentang COVID. Nah kalau misalnya kita semua tahu ya, The Warriors semua tahu bahwa pada saat COVID ini luar biasa kan, informasi banyak tuh, ya kan? Kalau sakit nanti minum ini, minum itu, obatnya ini, obatnya itu, terus
harus begini, nggak boleh begitu. Oh, banyak sekali yang kita dengar gitu. Dan karena kita mendengarnya berulang-ulang di sosial media yang gampang kita bisa ambil gitu ya, kita jadi bingung mana yang pertama harus kita lakukan begitu. Itu itu semua mengatakan bahwa itu adalah benar gitu loh, informasi itu benar, padahal kan belum tentu benar. Itu cuma dari pengalaman dia dan belum tentu cocok gitu. Jadi kalau saya bilang buat teman-teman The Warriors yang luar biasa yang mendengarkan eh, acara ini, pada saat teman-teman kena, diizinkan kena gitu ya, tolong ambil informasi yang benar dari sumber yang benar. Jangan cuma ambil dari berita-berita sosmed, semua orang bisa ngomong di situ, belum tentu benar gitu. Karena itu akan merusak imun tubuhmu sehingga semakin drop. Kamu nggak tahu apa yang mesti kamu lakukan gitu. Semua orang mengatakan yang dia bilang itu paling benar gitu. Dan itu nggak benar sama sekali ya. Karena diomongin berulang-ulang di sosmed lalu menjadi kebenaran gitu. Itu salah besar kalau buat saya. Jadi jangan mengambil satu informasi dari sumber yang nggak benar gitu. Apalagi yang ngomong hanya ibu-ibu yang ya asal ngomong gitu ya. Bukan berarti kita nggak boleh dengar seperti itu. Lebih bagus kalau memang kita bingung, tutup aja, udah nggak usah dengerin mana-mana gitu ya. Percaya dari puskesmas juga baik gitu, obat dari puskesmas juga baik, asalkan kita imani dengan sungguh bahwa itu bisa menyembuhkan, udah pegang aja gitu, pegang itu. Daripada ini, maafkan saya, denger bang, Bu Ari minum ini gitu. Banyak yang kita minum, tapi banyak yang obat yang kita minum, tapi kita nggak minum air putih yang banyak karena kan nggak bisa tembung gitu, akhirnya kena ke ginjal loh gitu. Kan kita minum vitamin juga harus dibarengin dengan minum air putih kan gitu. Tapi kita nggak bisa minum air putih gitu. Jadi buat saya penting untuk mengerti COVID ini seperti apa, kemudian informasinya, lalu obat apa yang kita minum. Walaupun kita minum obat dari puskesmas gitu ya, tapi kalau kita imani dengan sungguh, itu bisa menjadi obat yang dahsyat buat hidupmu dan juga buat tubuhmu gitu. Itu yang aku alami ya. Karena semua orang pasti pengen kan gitu, pengen kasih tahu yang semua orang lah, pengen kasih tahu obat yang paling bagus gitu. Tapi jangan, maksudnya dari gejala-gejala yang berasa gitu ya, yang terasa gitu, ngehnya jangan itu COVID gimana ceritanya? Yang pertama kita ini kayak seperti pilek biasa gitu ya, kayak ditusuk-tusuk gitu semua badan nggak terkecuali. Tapi kan kita masih bisa berkomunikasi, kita masih bisa ngobrol. Nah yang paling ketahuan itu batuk nggak sembuh-sembuh yang pertama. Terus yang kedua itu kayak kita kayak berhalusinasi gitu, gimana ya? Jadi kayak kok gue mimpi tapi nggak mimpi gitu. Terus ngomong tuh nggak nyambung gitu, ngomong apa jawab apa gitu. Ini kenapa ya gitu. Terus akhirnya memutuskan untuk swab. Ya antigen dulu. Antigen dulu. Kayaknya kok nggak seperti ini gitu ya. Nggak enak lah, nggak seperti biasa, nggak seperti pilek lah gitu. Iya, pertama juga cuman minum itu kok obat apa itu anti flu, Bu? Neosep. Dekolgen. Iya. Nah sembuh nggak bisa sembuh gitu, tapi kok. Nah itu berapa hari itu Jengan? Saya udah di rumah waktu itu, saya udah ngerasa itu udah seminggu kayaknya. Enggak, sorry, 5 hari gitu. Itu nggak baru deh curiga ya, kok nggak sembuh-sembuh gitu. Tapi saya udah di rumah ya, nggak kemana-mana. Iya betul. Karena berdiri limbung gitu ya. Tapi itu masih penciuman masih bagus, makan juga masih terasa. Betul. Nah begitu udah nggak ngerasa nggak enak, baru kita cek dan itu positif. Udah positif. Nah terus yang Jengan alami untuk memutuskan ke rumah sakit itu kan ngedrop ya. Itu hari keberapa setelah hasil positif? Oke. Itu hari ke besoknya kayaknya. Pokoknya udah ada kemungkinan
karena tahu positif langsung down ya. Itu dia mungkin Betul, betul, mungkin betul. Perasaan waktu itu begitu tahu dinyatakan COVID, itu nomor satu perasaan gimana? Wah, enggak jujur, tapi ini sesuatu ini lucu ya. Waktu dibilang positif, itu saya masih malah ketawa, gitu. Nah, kaget gitu ya. Kita kan bertiga waktu itu di mobil, semuanya positif gitu. Kita pas dikasih tahu, Ibu ini positif, kita hanya lihat-lihat gitu bertiga, kita ketawa bertiga. Hah? Tapi tiga-tiganya gejalanya sama? Oh enggak, sama sekali enggak. Beda sama. Itu yang saya bilang, makanya jangan pernah meremehkan. Jangan pernah, karena beda. Jadi bukan nakut-nakutin ya, bisa jadi suami kita, pasangan kita atau anak kita justru kena OTG gitu, tapi nggak kelihatan gitu. Mungkin imun tubuh dia bagus. Nggak sama sekali. Beda sama sekali. Beda. Terus habis itu gimana? Udah ketawa, ya ampun, bertiga. Kita ketawa gitu. bertiga. Udah gitu, udah habis ketawa kita bengong bertiga gitu, antara kaget apa enggak kita kena COVID ya gitu. Ya udah, yang kita lakukan, kita sepakat waktu itu lapor ke RT RW. Lapor gitu. Itu yang lagi deh. Itu kepikir nggak? Aduh, berarti gue nggak bisa ketemu anak gue nih sekarang. Belum. Yang kita lakukan pada saat kena, kita langsung periksain anak-anak. Anak-anak juga diperiksa dan mereka negatif semua, langsung kita pisahin gitu. Jadi dipisahin, langsung kita disemprot kan, rumah kita langsung disemprot gitu. Dan mereka terpisah sama kita gitu. Nah, itu yang tadi di pertanyaannya siapa tuh, Jeng R apa Jeng E gitu, pisah sama anak-anak itu. Itu tidak terfikirkan sama sekali, dan kita benar-benar buat itu sesuatu yang mungkin positif dari positif COVID ini. Jadi mereka mandiri gitu. Jadi makan mereka pikirin sendiri. Kirim-kiriman makanan, karena kita memang pisah rumah tapi nggak begitu jauh gitu ya. Jadi kita nggak bisa ketemu. Kita mereka WA-WA-an gitu. Lagi apa mah gitu, udah minum obat belum, kamu udah mandi belum, begitulah. Itu hampir sebulan sampai tanggal 28 tuh, 29 30 Januari. Itu nah, ya. jadi dari dapat hasil positif, masa kritisnya itu di hari keberapa? Mungkin hari ketiga, enggak kedua ketiga itu, 2-3, dan saya cukup lama sih ya, aku cukup lama. Itu tadi karena nafas kali ya, cukup lama sampai hampir, waktu itu Jeng R apa Jeng E yang telepon tuh, saya lagi parah-parahnya tuh, lagi luar biasa ya. Aku sampai nangis, kok nggak mau. Minta maaf ya, maaf nggak bisa angkat telepon. Aku telepon, terus tiba-tiba dia suaranya, masa iya sih? Terus tiba-tiba dipaksa sama dia ngomong. Aku langsung gini, oh Tuhan ampuni saya, ternyata dia benar. Aku pikir kok nggak mau ngomong sama aku sih, masa ngomong aja nggak mau sih gitu ya. Akhirnya dia keluarkan suara, aku sampai bilang, Tuhan ampuni, udah cukup jangan ngomong. Aku bilang itu kan, udah jangan ngomong. Aduh. Itu kemarin Jeng E ngirim obat ya, itu habis dalam seketika itu. Minum obat itu, iya thank you banget, waduh makasih banget sama si Jeng R ya, sampai nyari kemana itu, kita nyari dealer Milagros. Aduh, itu saya ikutan cari, saya ikutan deg-degan gitu, sampai saya enak gitu, saya minum terus. Aduh Tuhan, ini luar biasa. Luar biasa. Tolong pertama gitu. Nah, tapi memang mimpi banget sih. Iya benar. Jeng An. Yes. Terus bisa makan nggak Jeng An? Alah, boro-boro. Boro-boro makan tuh lo kayak makan sesuatu yang nggak ada rasanya. Jadi hilangnya itu saya mungkin sekitar 4 hari ya, 4 harian gitu. Nggak enak makan ya karena harus makan gitu. Tapi itu saya waktu itu ketolong dengan buah naga. Nah ini jangan dicontoh ya, belum tentu benar. Artinya belum tentu cocok sama orang lain. Saya minum makan buah naga tuh menolong banget lidah saya tuh, buah naga tuh. Nolongnya gimana? Maksudnya nolongnya bagaimana? Gimana yang ngomongnya? Lidah saya ini jadi nggak ada fungsinya nih, lidah nih nggak ada fungsinya. Kalau penciuman kan udah nggak, tahu nggak? Fik itu cukup tajam ya. Fik gitu ya. Kalau kita cium gini, aduh kayaknya
Itu tuh sama sekali nggak ada bau sama sekali loh. Ah, Iya, nggak bau. Jadi kalau misalnya mau tahu kena COVID apa enggak tuh suruh pas tangannya kentut aja. Kalau cium nggak kena COVID. Ada penciuman. Aduh, Penciuman puji nggak Tuhan ada. aku masih cium itu baunya. Masih ngomel kalau dia kentut sembarangan. Ini sekarang nggak boleh ngomel tabo lagi. naik. Tabo naik tuh Nah. nggak kerasa udah. Nggak ada rasanya itu. Nah, terus kan akhirnya memutuskan isolasi mandiri ya, Jeng An ya. Terus dari kalian bertiga siapa nih yang berperan masak? Berperan masak ya. Saya benar-benar jadi ratu saat itu ya. Karena korban ya. Korban paling tragis. Makan diambilin ya kan. Karena nggak bisa berdiri, berdiri langsung jatuh. Untung suami luar biasa. Iya benar. Gitu. Makan diambilin, masak dimasakin. Tapi pagi-pagi itu harus makan. Itu harus makan, dipaksa makan itu. Jadi benar-benar aduh, kayaknya kalau ada orang ngomong gini, lawan harus dilawan. Pengen gua tabok mukanya. Untung gua nggak ngomong gitu ya. Ngomong-ngomong lawan apaan, gua nggak bisa napas gitu. Tapi Jeng An gini loh. Ya. Ada lagi waktu itu kan Jeng An bilang kalau nggak salah tuh persediaan makanan juga waktu itu nggak banyak ya. Maksudnya dengan isolasi mandiri gitu, ada nggak tetangga-tetangga yang anter atau apa gitu, atau nahan lapar nih jangan-jangan nih, karena kurusan. Karena kebayang ya, maksudnya kita isolasi mandiri, nggak bisa kelar, terus kita nggak punya bahan makanan yang cukup selama untuk 21 hari kan kebayang banget gitu loh. Apalagi sebulan lebih apalagi waktu itu kan Jeng An bilang agak dalam tanda kutip tuh dikucilkan gitu kan. Berarti kan nggak banyak yang datang untuk berbagi gitu kan. Gimana tuh Jeng An selama ini pengennya saya ngomong tadi minggu depan nih. Minggu depan kita harus punya satu komitmen yang luar biasa harusnya ya. Saya juga mau terima kasih untuk di sini, saya mau terima kasih di The Warriors ini ya. Doa dari saya walaupun dalam kondisi terengah-engah, nggak bisa bangun, saya tetap ikut tuh kebaktiannya kita ya, kebaktian kita itu kita didoakan di situ ya, di ibadah itu kita didoakan, kemudian ikut perjamuan kudus. Pada saat perjamuan kudus itu diberikan, itu menambah kekuatan yang luar biasa, kita disembuhkan, itu luar biasa. Jadi pada saat sakit jangan pernah malah bertambah gitu, harus bertambah iman percayanya ya. Sakit nggak sakit Tuhan baik. Dan saya berterima kasih buat Pase dan juga tim dari The Warriors, JKI The Way, aduh thank you banget, terima kasih buat semua supportnya yang luar biasa ya, kerasa banget ya kita. Terus untuk teman-teman alumni dari UPN, veteran Jakarta yang support kita juga luar biasa. Tetangga luar biasa, mereka memberikan makan ya, tiap pagi ada yang ngasih bubur, ada yang ngasih, tapi nggak ada yang ngasih sangsang gitu ya. Luar biasa tetangga saya yang luar biasa, saudara semua, keluarga saya, keluarga Saragi Turnip luar biasa. Pokoknya kami benar-benar disupport dan ya di COVID ini positifnya gitu, jadi kekeluargaannya justru keluar jadi terpelihara ya. Betul. Ini benar banget, ini bukan basa-basi nih ya, ini benar banget, luar biasa lah. Ya, apalagi ternyata luar biasa ya. Kita dengar ceritanya ya, sudah mengalami sesuatu yang benar-benar itu tidak nyaman sama sekali ya. Tapi kalau dari tadi cerita-cerita yang boleh kita dengar, kesaksian lagi diingatkan kembali ya, terus rasa terima kasih gitu ya, tetap kita lihat ada satu roh yang luar biasa yang Jeng An punya ya, dan ini juga harus dimiliki oleh kita tentunya. Kita ngomong memang nggak mudah untuk mempraktekannya, tetapi ketika situasi itu terjadi kita harus praktekkan gitu ya.
Saya dapat firman Tuhan yang luar biasa itu dari Mazmur 107. Nanti boleh dibaca ya, itu Mazmur 107 ada sampai sekitar 3 kali ada kata-kata ini ya. Saya ambil di ayat yang ke-15. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Jadi kalau kita lihat perjalanan daripada Jeng An keberadaan di COVID ini, itu karena kasih setianya. Karena ada perbuatan-perbuatannya yang ajaib untuk Jeng An. Dan kita percaya kasih setianya juga ada buat kita semuanya. Terima kasih banyak ya, sungguh sangat memberkati. Kita kepoin si COVID ya, supaya kita tuh tetap bukan masuk. Sebentar, bentar Jeng Er. Iya, jadi sebelum Jeng Er tutup, kita mau dong Jeng An kasih tips gitu buat kita semua gitu, gimana antisipasinya gitu waktu gejala-gejala yang udah dipaparkan sama Jeng An tadi itu timbul dalam kehidupan kita, maksudnya bukan sekedar parno gitu, tapi boleh berbagi tips gitu, antisipasinya gimana kalau udah ada gejala-gejala kayak begitu. Oke, thank you. Ini bagus banget pertanyaannya ya. Yang aku mau bilang pada saat ada di antara kita atau saudara kita yang kena, yang pertama harus tenang gitu. Ya, kalau boleh saya bilang jangan terlampau dengerin banyak orang ngomong. Bukan kita nggak mau dikasih tahu, tapi banyak yang kita dengar kita malah bingung gitu. Jadi jangan buka handphone dulu deh. Jangan buka handphone, kita tenang. Satu hal yang mungkin saya pengen kasih begini, jangan pernah meremehkan obat dari puskesmas. Ya, jangan ngeremehkan. Kadang-kadang kalau kita udah kena nih pengen obat yang paten gitu ya, pengen obat yang keren, yang waduh langsung sembuh gitu ya. Langsung sembuh gitu. Ya itu bohong banget ya. Jadi kalau kita kena, kalau kita memutuskan untuk insoman di rumah gitu ya. Nggak apa-apa, obat dari dokter pun, dari puskesmas itu baik gitu ya, bagus gitu. Kalau kita minum dengan teratur. Pokoknya jangan panik. Memang yang namanya nafas itu kan kita nggak bisa anggap remeh. Tapi kalau kita tenang, orang lain nggak bisa masukin informasi-informasi yang biasanya gerasak gerusuk kan begini ya, itu coba jangan didengar dulu. Kita tenang dulu. Kemudian jangan panik gitu, sehingga kita bisa berpikir apa yang mesti kita lakukan. Gitu. Saat itu saya benar-benar ini bukan ngomong merek nih ya. Kan banyak tuh yang ngomong vitamin ini, vitamin itu segala macam ya. Saya waktu itu minum vitamin dari IPI, tahu nggak IPI? Vitamin yang kecil, yang segini nih, segini. Itu mahal banget kan? Yang mahal banget. Iya, mahal banget. Saking mahalnya lu bisa beli 100.000 dapat 3. Iya, vitamin yang kecil-kecil itu. Itu bisa menyembuhkanmu kalau kau aminin itu sembuh. Gitu ya. Jadi jangan panik gitu. Ada vitamin D, vitamin C, vitamin B kompleks gitu ya. Ini bukan lagi endorse IP ya. Tapi memang itu yang kita minum gitu. Saya thank you banget, ada ponakan saya namanya Dr. Agung Haryanto. Saya dapat resep dari dia, itu saya minum dan obatnya murah. Obatnya murah, kita bisa beli. Jadi yang paling penting jangan panik. Jangan panik ya. Yang pertama jangan panik. Terus berusahalah nafas jangan dipaksa. Kalau memang belum bisa nggak usah parno gitu. Pelan-pelan tapi terus lakukan gitu. Terus lakukan gitu. Diam-diam lakukan gitu. Terus yang paling lagi bagus harus dilakukan adalah nonton ini lawak-lawak yang lucu-lucu gitu, yang ringan-ringan. Jangan nonton film horor, makin film horor, film tegang-tegang yang jangan. Jadi stand up comedy ya? Ya, stand up comedy, terus lawak-lawak lucu gitu ya. Itu bikin kita ketawa aja deh. Terus tidur jangan lagi begadang. Itu aja sih yang paling harus kita lakukan. Jangan lupa itu loh, doa percaya Tuhan Yesus pasti sanggup. Amin. Keren banget ya. Jadi sebenarnya nggak perlu malu untuk share sama orang lain kalau kita kena ya. Jangan, harus lapor. Karena ada beberapa kan kejadian sepertinya itu jadi aib gitu loh.
Padahal kan ini sesuatu yang kita sharingkan supaya orang lebih antisipasi juga, betul ya, Jeng An ya? Betul. Pastilah, Tunggu, Jeng An. tunggu, sorry nih, gue lupa. Nih, dengerin baik-baik nih ya. Nih gue ada ngamuk nih kalau ada yang ngomong begini nih. Orang kalau baca judul tentang COVID, jangan baca judulnya aja. Baca judulnya tapi dalamnya nggak dibaca. Akhirnya kayak begitu. Ya jadi ngawur. Ya kan? Ada orang COVID dikucilin ya kan, terus ada COVID orang lewat nih, misalnya nanti aku ketemu sama Jeng E sama Jeng R, si Anti kena COVID ya, langsung tutup hidung gitu ya. Nah itu dia, maksudnya kan realita yang ada yang kita lihat itu kan seolah-olah kan COVID itu jadi aib gitu kan kasihan banget orang yang terkena COVID, padahal kan siapa sih yang mau kena COVID gitu loh. Tapi kan dari tips yang Jeng An sudah bagikan teman-teman ya, boleh Jeng R disimpulkan. Ini keren banget nih tadi tipsnya. Kebanyakan ya. Luar biasa gitu ya. Juga nanti boleh nih ya, begitu saya dengar juga dari Jeng An, nanti deh suatu saat kita undang juga lagi nih, ya itu tante saya kandung sendiri, usia 74 tahun. Kalau dia melewati masa di ICU, nanti kita undang ya untuk di sini. Boleh. Dia di masa ICU, kanan kiri sudah banyak meninggal sampai dia mengalami rohnya sudah keluar gitu ya. Wah, itu nanti juga bolehlah kapan-kapan kita undang di sini. Berarti kalau yang pertama waktu kita ngomong COVID itu ada, itu benar. Yang kedua kita kepoin nih sekarang nih, di kepo nih supaya orang nonton daripada kita punya channel ini kebuka gitu loh wawasannya, kebuka ya. Jadi lebih tahu, lebih paham gitu. Jangan cuman benar yang dibilang Jeng E tadi, Jeng An, share-sharean orang doang. Dia cuma terima share, dia nggak baca, dia share lagi ke orang. Ya, itu ya betul. Ngaco. Sure. Oke, kalau gitu, kita ketemu minggu depan ya. Dalam topik masih seputar ini juga ya. Sungguh sangat hati-hati. Kalau saat ini ya kita udah kepoin si COVID nih. Sampai sudah begitu lama ya. Tetap sehat Jeng An, Jeng E. Saya juga ya. Oke. Ketemu minggu depan. Hati-hati. Bye.